Mana kelompok berapa ya? 6 ya? Kelompok 6, Pak. Izin share screen, Pak. Ya, silakan. Sudah kelihatan ya? Udah, Mu. Baik. Sebelumnya, apakah suara saya sudah terdengar? Sudah. Halo, cek. Itu suara ayamnya siapa? Saya, Pak. Siapa saya? Saya itu siapa? Nur Muhammad, Pak. Oh, kamu tinggal di desa ya, Nur? Iya, Pak. Oh, di mana desanya? Di Purworejo, Jawa Tengah, Pak. Oh, Mohon maaf, ayam mengganggu ya, Pak. Pak. ayam kamu ya? Enggak punya itu bapak saya, Pak. Saya enggak main ayam, Pak. Punya bapak ya? Iya. Ayam Bangkok ya? Ayam ada Bangkok, ada jago, Pak. Oh, gitu. Iya. Jangan ditarungin ya, kasihan ya. Enggak. Oke, silakan. Nggak apa-apa. Biar ada variasinya ayam. Silakan. Ini Nur jangan-jangan mindahin ayamnya nih. Oh enggak ya. Silakan Nur, silakan. Tak pikir mindahin ayam dulu kamu. Enggak, Pak, dikurung, Pak. Oke. Baik, saya mulai. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai modul 8 audit siklus penggajian. Nah, kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Nur Muhammad, nomor presensi 23, Nusroh Linas 24, Putri Mandasari 25, dan Putri Natasha Fauziah nomor 26. Sebelum masuk ke kertas kerja PL3M2 dan M21, kami akan memulainya ke prosedur audit terlebih dahulu. Akan dijelaskan oleh Nusroh. Silakan. Sebelumnya, apakah suara saya sudah terdengar? Dengar. Nah, baik. Jadi, langsung ke prosedur auditnya. Ketujuan audit. Ya, jadi di buku itu ada tujuan audit. Nah, yang pertama adalah semua beban perusahaan telah dibukukan dengan lengkap dan tepat dalam pisah batas atau completeness and cut-off. Yang kedua, beban yang dicatat merupakan beban perusahaan yang didukung dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan serta telah dihitung dengan tepat atau ownership and accuracy. Yang ketiga, ketepatan dalam klasifikasi menurut kelompok atau jenis bebannya dan juga dalam hubungannya dengan usaha perusahaan atau classification. Kemudian yang keempat, semua hal-hal yang perlu diungkapkan dalam laporan keuangan telah diberikan penjelasan yang memadai atau presentation and disclosure. Kemudian yang kelima, hal yang sama di atas juga berlaku untuk tujuan memeriksa pendapatan lain-lain perusahaan. Nah, jadi di modul 8 ini tuh sebenarnya modul mengenai pendapatan dan beban. Nah, namun dalam RPS itu kan topiknya adalah siklus penggajian. Jadi di sini kami mencoba untuk menekankan pada gajiannya.
Nah, kemudian untuk mengedres tujuan audit, kami melakukan beberapa prosedur audit. Nah, ini indeks working-nya itu ada di PL3 dan ada di buku 2 halaman 105. Untuk jenis bukti auditnya itu adalah inspeksi. Nah, kenapa inspeksi? Karena di sini di schedule utama ini kita mau melihat dokumen atas catatan perusahaan. Nah, untuk menguji asersi dari perusahaan. Nah, asersinya itu apa? Asersinya itu adalah keterjadian. Jadi, auditor mau menguji apakah transaksi di perusahaan itu benar-benar terjadi. Nah, yang kedua, minta daftar beban operasi dan cocokkan dengan buku besar. Nah, ini ada di buku 1 halaman 14, jenis bukti auditnya itu sama, inspeksi, dan untuk menguji asersi, kelengkapan, dan akurasi. Nah, tujuan auditnya ini kelengkapan dan posting dan ikhtisar. Nah, jadi di sini kan ada keterangan cocokkan dengan buku besar. Berarti di sini ada prosedur berupa tracing ke buku besar. Makanya di sini asas yang dituju itu adalah kelengkapan sama akurasi. Dan yang ketiga itu lakukan uji kewajaran atau reasonableness test untuk melihat kewajaran fluktuasi setiap beban dengan membandingkan data tahun lalu dan atau bulan-bulan sebelumnya. Nah, ini indeks working-nya itu ada di RP3 di buku 2 modul 1. Nah, ini ada di modul sebelumnya. Kemudian jenis bukti auditnya itu ada prosedur analitis. Karena di sini kita mau melihat dan membandingkan data tahun lalu dan bulan sebelumnya. Nah, ini ada tambahan rekalkulasi ya. Karena di sini kami tidak mencantumkan rekalkulasi, jadi di sini saya tambahkan ada rekalkulasi karena kita mau menghitung fluktuasi setiap beban yang terjadi. Nah, asas yang dituju yaitu adalah akurasi dan tujuan auditnya itu juga akurasi untuk menguji apakah kenaikan beban tersebut itu angkanya itu tepat. Kemudian yang keempat, apabila ada kenaikan atau penurunan yang mencolok, mintalah penjelasan dari pihak manajemen. Nah, dari sini kita sudah bisa menentukan jenis bukti auditnya, yaitu berupa konfirmasi ke manajemen. Kemudian, cocokkan antara penjelasan tersebut dengan bukti-bukti lain yang mendukung serta pembayarannya. Misalnya, beban pemasaran promosi naik yang didukung dengan penjualan yang meningkat juga. Atau beban gaji meningkat akibat adanya penyesuaian gaji atau peningkatan jumlah karyawan akibat kegiatan operasi yang bertambah. Nah, ini indeks working-nya ada di RP3 sama di buku 2 modul 1. Nah, jenis bukti auditnya itu ada konfirmasi, prosedur analitis, dan inspeksi. Nah, di sini untuk menguji asersi, akurasi, dan kelengkapan. Dan tujuan auditnya itu juga sama untuk menguji apakah angkanya itu benar dan lengkap. Kemudian yang kelima, lakukan pencarian untuk mengetahui apakah ada beban yang belum dibebankan untuk tahun berjalan. Hubungkan sewaktu memeriksa akun hutang beban dengan melihat pembayaran setelah tanggal neraca, melihat kontrak atau perjanjian lainnya, serta minta penjelasan dari pihak manajemen. Nah, ini kami temukan di buku 1, halaman 146. Pembayaran setelah tanggal neraca telah disesuaikan. Nah, jadi di sini kami bukti auditnya itu berupa konfirmasi untuk mengetahui apakah beban itu dibebankan di tahun berjalan. Dan juga kami menggunakan inspeksi. Kemudian asas yang dituju itu ada akurasi, kelengkapan, dan pisah batas. Dan tujuan auditnya itu juga sama, ada akurasi, kelengkapan, dan timing untuk melihat apakah beban tersebut itu telah dilakukan telah dicatat pada periode yang tepat. Kemudian yang 6, yakinkan bahwa semua beban operasi yang dibayarkan merupakan beban perusahaan yang telah diotorisasi oleh pejabat yang berwenang. Nah, ini ada di buku 1, halaman 143. Untuk jenis bukti auditnya itu adalah inspeksi. Nah, jadi di sini kita mau melihat apakah dokumen perusahaan itu tuh sudah diotorisasi atau misalnya itu sudah diuji atau sudah diperiksa gitu. Nah, untuk asas yang diujinya itu ada klasifikasi, kelengkapan, dan akurasi.
Tujuan auditnya itu juga sama, klasifikasi, kelengkapan, dan akurasi. Kemudian yang ketujuh, perhatikan beban-beban yang seharusnya dikapitalisasi. Nah, ini ada di modul 7. Untuk jenis bukti auditnya itu inspeksi. Nah, asas yang dituju itu ada akurasi sama klasifikasi. Karena di sini kita mau melihat apakah beban-beban yang dikapitalisasi itu sesuai klasifikasinya dan memenuhi kapitalisasi tersebut. Dan angkanya itu sudah benar atau belum. Kemudian yang ke-8, lakukan pisah batas atau cut-off yang tepat atas beban operasi yang dibebankan pada periode berjalan atau yang menjadi beban periode berikutnya. Nah, jenis bukti auditnya itu ada inspeksi dan rekalkulasi untuk melihat pisah batas dari beban operasi yang dibebankan. Nah, asersi yang dituju itu yaitu pisah batas dan akurasi, dan tujuan auditnya itu timing dan akurasi. Kemudian yang ke-9, periksa dalam laporan keuangan, termasuk hubungannya dengan usaha perusahaan serta kesesuaiannya dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Nah, ini indeks working-nya ada di PL3, jenis bukti auditnya itu inspeksi, dan asesi yang dituju itu akurasi dan kelengkapan. Tujuan auditnya yaitu akurasi dan kelengkapan. Nomor 10, yakinkan bahwa semua beban operasi yang mempunyai kewajiban perpajakan telah ditaati sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Nah, ini indeksnya ada di PL3, halaman 143 nomor 6, buku 1, dan halaman 105 buku 2. Nah, untuk jenis bukti auditnya itu adalah inspeksi dan untuk menguji asersi berupa akurasi. Dan tujuan auditnya itu juga akurasi untuk menguji apakah itu tuh sudah tepat sesuai dengan peraturan. Kemudian yang 11, untuk beban yang berhubungan dengan amortisasi atau penyusutan dari suatu aset, lakukan cross-check dengan akun aset tersebut atau dilakukan bersamaan pada saat memeriksa akun aset tersebut. Nah, ini indeksnya ada di PL3, halaman 105 buku 1. Jenis bukti auditnya itu ada inspeksi dan rekalkulasi. Nah, untuk menguji asesi berupa akurasi dan tujuan auditnya itu juga akurasi. Kemudian nomor 12, untuk beban dan pendapatan lain-lain, yakinkan bahwa pendapatan dan beban tersebut benar-benar terjadi di luar operasi perusahaan. Selain itu, yakinkan juga bahwa semua beban dan pendapatan tersebut telah dibukukan dengan pisah batas yang tepat. Nah, ini ada di halaman 144, nomor 7 poin D di buku 1. Untuk bukti auditnya itu ada inspeksi, dan asas yang dituju itu ada akurasi, klasifikasi, dan pisah batas. Kemudian untuk tujuan auditnya ada akurasi, klasifikasi, dan timing. Kemudian yang ke-13, perhatikan apakah hal-hal yang perlu diungkapkan dalam laporan akuntan telah diperoleh informasi yang memadai. Nah, ini ada di halaman 146 dan 147 buku 1. Jenis bukti auditnya itu ada inspeksi. Nah, ini untuk menguji asersi berupa kelengkapan, dan tujuan auditnya juga kelengkapan. Nomor 14, buat daftar koreksi serta saran perbaikan yang diperlukan untuk pihak manajemen yang merupakan salah satu patokan dalam menilai mutu audit. Nah, ini ada di indeks PL3, untuk jenis auditnya itu inspeksi dan observasi dari dokumen. Kemudian untuk asersi yang dituju itu ada kelengkapan dan akurasi. Tujuan auditnya itu juga kelengkapan sama akurasi. Kemudian yang terakhir, tulis kesimpulan dan komentar hasil pemeriksaan yang informatif pada setiap kertas kerja pemeriksaan. Nah, ini ada di indeks PL3 dan ada di supporting schedule di M2 dan M2.1. Untuk jenis bukti auditnya itu inspeksi untuk menguji asesi kelengkapan, dan tujuan auditnya itu juga kelengkapan. Nah, selanjutnya untuk schedule PL3 dan supporting schedule M2 dan M2.1 akan dijelaskan oleh Muti Natasha Fauziah, Muh, dan Putri. Baik, kita masuk ke PL3.
Nah, yang di PL3 ini kan, ini dia itu ada apa namanya yang berada di modul 8. Jadi soalnya ada beberapa soal ke bawahmu. Nah, jadi soalnya itu yang ini kan. Nah, caranya itu gimana sih ngerjainnya kayak gitu kan. Nah, yang pertama itu berarti kita tahu dulu soalnya kayak mana gitu kan. Nah, katanya ini kan pada 11 April 2012 dalam rangka hari ulang tahun perusahaan, Bapak Runtung ini kan mewakili perusahaan memberikan sumbangan tuh kepada panti asuhan. Nah, sumbangan itu besarannya itu kan 20 juta, dicatat atas beban jamuan dan representasi. Nah, di sini yang di 11 April ini kami mengusulkan jurnal koreksi. Karena kan dia nyatat apa itu namanya beban jamuan representasi pada kas kan. Nah, padahal yang seharusnya itu yang dicatat itu adalah beban sumbangan pada kas. Jadi yang ini beban sumbangan pada kas. Jadi kami mengusulkan jurnal koreksi beban sumbangan pada beban jamuan dan representasi. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita lihat di neraca saldo itu beban sumbangan nggak ada kan, pertama kali kami lihat. Tapi ketika lihat di Nah, di PL3 itu apa namanya di schedule-nya itu ada sumbangan. Oh, berarti eh, itu benar gitu loh. Jadi harus diapai dulu ke beban sumbangan kayak gitu. Selanjutnya nomor 2 itu kan dia itu nah pada tanggal 18 Agustus perusahaan itu memberikan dana tuh berupa uang tunai sebesar 10 juta untuk penggantian biaya perawatan Ibu Tati ya kan. Nah, dia itu katanya di sini selama beliau di rumah sakit. Nah, dia itu kan udah menjadi apa ya namanya? Mencatat penggantian tersebut dan dia itu udah menjadi kompensasi. Nah, di sini kami tidak melakukan jurnal koreksi. Kenapa tidak melakukan jurnal koreksi? Karena ini. Jadi kan katanya itu kan perusahaan itu kan udah ngasih uang tunai kan sebesar 10 juta untuk penggantian biaya perawatan Ibu Tati tadi kan yang dianggap menjadi kompensasi. Nah, terus di soalnya juga itu ada di halaman 146 juga di buku 1 itu dia bilang bahwa atas penggantian ini perusahaan itu telah memotong yang di sini guys. Ini selama tahun 2012. Oh ini, atas penggantian ini, perusahaan telah menghitung dan memotong PPh pasal 21 yang digabungkan dengan pembayaran gaji. Nah, atas dasar keterangan di soal ini, jadi kami buat jurnalnya, kan dia udah nyata tuh. Terus kami telusuri kan, eh, bahwa udah benar gitu pencatatannya, karena awalnya itu kan beban gajinya itu kan 10 juta tuh. Nah, terus kalau itu, dia itu menggunakan kalau gini kan aturan pajak itu kan berubah setiap tahun. Nah, pada tahun ini 2012 itu dia itu 5%. Nah, 5% dikali dengan 10 juta kayak gitu. Jadi utang PPh 21-nya itu adalah 500.000. Berarti udah benar dong. Udah dipotong kayak gitu kan. Nah, terus untuk soal ada keterangan lagi di yang langsung penyetoran. Kurang atas ini. Selama tahun 2012, perusahaan telah menghitung dan menyetorkan PPh pasal 21 dengan memotong gaji para karyawannya. Nah, jadi kami itu membuat asumsi setelah dipotong itu langsung distorkan kayak gitu. Jadi utang PPh 21 pada Bank Bini sebesar 500.000. Maka jurnal yang udah dibuat sama pegawainya itu Bank Bini terhadap beban gaji terhadap Bank Bini sebesar 10 juta itu sudah benar. Jadi tidak diusulkan koreksi begitu. Terus kita masuk lagi soal ketiga. Nah, katanya itu kan atas penggantian bangunan itu oleh seorang kontraktor, dia itu nyatanya beban jasa profesional pada Bank Bini. Padahal kan yang kayak kita pelajari di apa itu namanya di Akpem, di Akpem lah yang paling tepat itu kan kalau misalnya dia kayak ada pengecatan gitu kan, dia itu beban pemeliharaan dan beban pemeliharaan dan reparasi. Kenapa gini? Karena dia itu nggak menambah masa manfaat, hanya pengecatan itu yang kayak kita pelajari di Akpom gitu kan. Jadi kami mengusulkan jurnal koreksi. Apa jurnal koreksinya? Itu beban pemeliharaan dan reparasi pada beban jasa profesional sebesar 15.435.400 kayak gitu. Nah, yang ke selanjutnya
itu katanya kan selain itu pada tanggal 28 Desember ini pembelian voucher hotel untuk akomodasi petugas pajak. Nah, voucher itu sebesar 3.500.000 dibeli dan diserahkan oleh Bapak Denny kepada petugas pajak tersebut. Tapi sampai tutup buku belum dicatat. Nah, Bapak Denny ini itu tugasnya itu sebagai manajer. Nah, dia itu kayak kami itu asumsinya gini. Jadi dia itu yang duluankan duitnya kayak gitulah. Nah, jadi dia itu namanya jadi kami apa itu mengasumsikan bahwa Bapak Denny kan nggak memegang uang gitu kan. Jadi karena pada tanggal berapa ya? Tanggal 3 Januari kalau nggak salah di sini ada. Pada 8 Januari Bapak Denny memberikan bukti. Jadi kan ini tutup bukunya kan 31 Desember kan. Jadi kami asumsikan bahwa mengusulkan koreksinya itu adalah beban jamuan dan representasi terhadap biaya yang masih harus dibayar kayak gitu. Karena uangnya didahulukan oleh manajer karena Bapak Denny itu bukan bendahara begitu. Terus atasmu. Masuk ke tabelnya. Nah, jadi tinggal dimasukkan lah yang kan udah kita dapat jurnal-jurnalnya tadi, tinggal dimasukkan ke tabel yang ini tadi kayak gitu. Nah, di sini kami juga sudah melakukan kayak melihat apa itu namanya neraca saldonya udah benar nggak pencatatannya kayak gitu. Terus kami juga melakukan yang namanya cross voting verified yang dimana itu kayak penjumlahan ke samping gitu udah benar. Terus kami itu juga melakukan yang namanya voting verified yang penjumlahan dari atas sampai bawah itu hasilnya untuk debit itu 38.935.400 dan yang ini 35.435.400. Jadi di sini kesimpulan dari PL3 adalah kesimpulannya itu masih terdapat salah saji terhadap beban operasional yang dilampirkan pada PL3 tersebut gitu. Jadi kami sudah mengusulkan koreksi begitu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mu sama Putri. Baik, selanjutnya langsung ke perhitungan PPh pasal 21. Untuk menguji perhitungan PPh pasal 21 itu kami mengambil Putri, kecil banget suaranya. Baik. Jadi untuk menguji perhitungan PPh pasal 21 itu kami mengambil sampel secara acak sebanyak 5 orang, di mana kami juga dapat daftar perhitungan PPh pasal 21 yang dapat dilihat di buku 1 halaman 147. Nah, daftar perhitungan PPh pasal 21 ini nanti akan menjadi perhitungan PPh pasal 21 perhitungan per klien. Samping kiri. Nah, berdasarkan perhitungan per klien yang tadi, diperoleh PPh pasal 21 itu totalnya senilai 37.422.000. Nah, kemudian dikurangi dengan PPh pasal 21 yang telah disetor senilai 33.645.000 sehingga diperoleh utang PPh pasal 21 sebesar 3.777.000. Nah, ini nanti berdasarkan ini kita lakukan rekalkulasi. Nah, hasil dari rekalkulasi ini nanti akan dibandingkan dengan perhitungan per klien. Selanjutnya dari rekalkulasi ini, gaji dan THR itu ditotal menjadi penghasilan bruto. Kemudian dari penghasilan bruto itu nanti dilakukan pengurangan dengan biaya jabatan. Nah, perhitungan biaya jabatan itu berdasarkan PMK nomor 250
PMK 03 tahun 2008. Ini yaitu biaya jabatannya senilai 5% dari penghasilan bruto. Dan juga untuk tinggi-tingginya 6 juta per tahun atau 500.000 per bulannya. Lanjut ke tabelnya. Jadi berdasarkan peraturan tersebut diperoleh biaya jabatan untuk DNI itu senilai 5.200.000, kemudian untuk Sugeng itu 4.550.000, kemudian untuk Rantung itu ada karena 5% dari total penghasilan brutonya itu 11.700.000 dalam komen tersebut. Nah, ini dipakai setinggi-tingginya 6 juta sesuai dengan ketentuan tadi. Selanjutnya diperoleh untuk Agus itu senilai 3.250.000 dan untuk Esther senilai 3.250.000. Hasil dari penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan itu menghasilkan penghasilan neto. Nah, penghasilan neto tersebut itu dikurangi dengan PTKP. PTKP ini dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Nah, kenapa pakai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 ini? Karena PTKP yang kita cari itu PTKP per tahun 2012. Nah, dalam ketentuannya untuk PTKP WPOP itu senilai 15.840.000, kemudian untuk tambahan ketika wajib pajak itu sudah kawin senilai 1.320.000, untuk penghasilan istri digabung dengan suami ditambah dengan 15.840.000, dan untuk PTKP tambahan tiap tanggungan anggota keluarga itu ada 1.320.000. Kembali ke tabel. Nah, untuk Dani berdasarkan statusnya K0 itu diperoleh PTKP 160.000, untuk Sugengnya itu 19.800.000, kemudian Rantung 21.120.000, dan Agus itu 15.840.000, dan untuk Esther 18.480.000. Nah, penghasilan itu dikurangi dengan PTKP atau penghasilan tidak kena pajak diperoleh penghasilan kena pajak. Nah, penghasilan kena pajak dihitung dengan tarif pasal 17. Nah, untuk ketentuan tarif pasal 17 ini untuk dikenakan tarif 5% ketika PKP tersebut dalam rentang 0 sampai 50 juta. Untuk 15% itu dikenakan ketika PKP-nya itu 50 juta sampai 250 juta. Untuk yang 25% itu dikenakan bagi PKP yang di rentang 250 juta sampai 500 juta. Untuk yang 300 itu lebih dari 500 juta. Jadi balik ke tabelnya, diperoleh Deni PPH pasal 21 yang harus dipotong. Untuk Deni itu 7.246.000, untuk Sugengnya 4.997.500, kemudian Rantungnya 26.032.000, untuk Agus itu 2.295.500, dan untuk Esther 2.163.500. Nah, di total diperoleh PPH pasal 21 yang harus dipotong berdasarkan perhitungan rekalkulasi ini adalah 42.734.500. Kemudian dikurangi dengan PPH pasal 21 yang telah dipotong senilai 33.645, diperoleh PPH pasal 21 yang kurang dipotong itu senilai 9.089.000. Nah, diketahui di sini terdapat selisih antara perhitungan klien sama perhitungan yang kami lakukan. Nah, untuk selisih utang PPH tersebut akan dijelaskan lebih lanjut oleh Mu. Terima kasih. Baik, saya lanjutkan. Jadi dari tadi penghitungan ulang oleh auditor,
itu diperoleh PPh yang harus dipotong dari sampel itu sebesar 42.735.500. Sedangkan berdasarkan perhitungan tadi dari si klien itu jumlahnya 37.422.000. Artinya di situ klien kurang potong sebesar 5.300.000 Nah, ini jurnal yang telah dibuat oleh klien terkait dengan beban gajinya beserta potongan pajaknya. Jadi, klien telah melakukan jurnal sebagai berikut. Itu ada beban gaji kepada Bank Bini dan utang PPh pasal 21. Itu beban gaji ini sebesar tadi yang di sini 559 juta. Dipotong PPh pasal 21 itu 37.422.000 itu menurut klien. Kemudian ini yang dibayarkan ke pegawainya itu 521.578.000. Nah, tadi juga di soal telah diketahui bahwa potongan tersebut telah disetor sebanyak ini 33.645. Jadi tadi dari potongan itu telah disetor sebanyak segini. Sebanyak 33.645. Kemudian dari perhitungan auditor, itu auditor seharusnya si perusahaan harusnya menjurnal beban gajinya sama, hanya saja tadi potongannya itu si perusahaan kurang potong. Seharusnya mereka itu memotong 42.734.500, sehingga terdapat kurang potong ini 5.312.500. Nah, kenapa kami memasukkannya ke piutang lain-lain? Karena setelah kami membaca dari forum-forum perpajakan terkait kurang potong oleh pemotong PPh 21 itu idealnya ya pihak yang menerima yang maaf sebelumnya suara saya terdengar enggak ya? Dengarmu. Putus-putus ya? Enggak kok, bagus. Enggak pas. Ayamnya enggak terdengar tapi. Alhamdulillah, Pak. Jadi saya lanjutkan tadi kenapa kami masukkan ke akun piutang lain-lain, karena setelah kami baca di forum perpajakan itu kalau terjadi kurang potong itu idealnya yang dipotong ya dalam hal ini berarti pemberi jasa atau pegawai PT Peta itu mengembalikan uang sebesar kurang potongnya tersebut ke PT Peta. Itu kondisi idealnya. Kemudian PT Peta lah yang akan menyetorkan uang tersebut. Masalah nanti terkait sanksi denda administrasi itu 2% per bulan itu ditanggung PT Peta atau bisa juga dilakukan secara renteng dengan pegawainya, dengan pemberi jasanya tersebut. Itu kondisi idealnya. Tapi mungkin teman-teman di sini juga ada yang menggunakan akun beban ya PPh 21. Itu menurut kami itu penjelasannya karena misal pegawainya nggak mau mengembalikan kurang potongnya itu, maka yang uang tersebut harus ditanggung perusahaan seluruhnya. Jadi beban bagi perusahaan begitu. Jadi kami menjurnal ini berdasarkan kondisi ideal dari apa yang kami dapatkan dari membaca forum-forum perpajakan gitu. Kemudian di sini ada sedikit penjelasan mengenai jurnal yang dibuat oleh perusahaan. Mengapa kami memakai Bank Bini? Mungkin teman-teman juga ada yang menjurnal di sini memakai kas ya. Nah, karena di sini itu di perusahaan PT Peta itu hanya ada dua terkait uang, kas. Itu kas dan bank. Kas itu terdiri dari kas kecil dan kas besar. Untuk kas kecil itu maksimum 500.000, kas besar itu 500 sampai 20 juta. Kemudian, nah dari sini itu kalau dari beban gaji itu kan per tahun sekitar 600 juta ya. Jadi sepertinya tidak masuk ke kategori ini, tidak ada ketentuan di kas ini, tidak masuk itu. Kemudian opsi selanjutnya itu ada Bank Bini. Ada di bank itu ada 3, Bank Bini, Bank Mandi, dan Bank CAP. Kalau dilihat dari saldonya itu Bank Mandi itu dari tahun lalu dan tahun sekarang itu sekitar 20 juta. Sedang untuk membayar beban gaji itu sepertinya kurang cukup lah gitu. Karena itu ada 2 opsi Bank Bini, Bank CAP. Karena biasanya si PT Peta ini membayar pengeluaran bebannya menggunakan Bank Bini, kami berasumsi bahwa pembayaran itu menggunakan akun Bank Bini sebesar ini. Oke, itu tadi itu ada kurang potong sebesar 5.312.500. Kami menganggapnya sebagai piutang lain-lain. Kemudian dari
kelompok kami juga menemukan sedikit keganjalan. Sekitar ini kan beban, ini kan secara sampel ya. Secara sampel itu sendiri jumlahnya udah 559. Sedangkan tadi di beban secara keseluruhan itu 600 pegawai saja nilainya sudah 560 jutaan. Dan beban keseluruhan 610, berarti sisa untuk pegawai lainnya itu 51 juta per tahun. Dan per bulannya berarti 4.250. Nanti untuk sisa pegawai yang 4.250. Sedangkan kalau kita lihat di struktur organisasi PT Peta, itu manajer kan hanya bagian dari struktur organisasi ya. Ini ada 1, 2, 3, 4. Itu belum lagi ada direktur utama, dewan komisaris, dan pegawai-pegawai di bawahnya. Nah, pertanyaannya berapa sih jumlah pegawai di PT Peta tersebut? Dengan sisa beban gajinya aja 4 juta, itu untuk seluruh pegawai. Jadi ini hanya concern kami saja, walaupun kami sudah memeriksa di kertas kerja audit tahun sebelumnya, itu memang beban gajinya itu sekitar 600 juta, dan itu nggak ada koreksi. Ini hanya concern kami saja, mungkin nanti bisa dijadiin bahan diskusi. Kemudian setelah selesai perhitungan PPh pasal 21, kita masuk ke M21. Ini hanya memasukkan angka tadi. Ini penghasilan bruto itu sudah termasuk THR ya. Di sini sudah termasuk THR, ada biaya jabatan, ada PTKP itu pakai yang per tahun 2012. Itu dapat PTKP dan dapat PPh pasal 21 yang seharusnya dipotong oleh PT Peta. Nah, catatan pemeriksaannya itu setelah dilakukan pemeriksaan terhadap PPh pasal 21 dikenakan koreksi. Ini yang tadi piutang lain-lain pada utang pajak 5.312.500. Nah, kesimpulan pemeriksaannya, telah dilakukan perhitungan kembali PPh pasal 21 atas sampel pegawai, terdapat kesalahan perhitungan atas salah hitung tersebut. Kami mengusulkan koreksi. Dan masuk ke kertas kerja M2. Ini dari tadi. Ini referensinya, kami hanya fokus ke PPh pasal 21 karena di RPS itu hanya terkait soal personalia dan penggajian. Ini tadi diperoleh dari M21. Ini dari klien itu 5 juta yang dipotong, yang kurang yang masih terutang itu 5.781.800. Setelah kami hitung ulang ternyata si klien kurang potong di sini. 5.312.500 sehingga per audit itu 11.094.300. Ini kami tidak melakukan pemeriksaan karena bukan dari skop RPS kami. Kemudian catatan pemeriksaannya, kami telah melakukan perhitungan ulang atas sampel PPh 21 pegawai PT Peta. Dalam perhitungan PPh 21 PT Peta, kami merujuk pada UU nomor 36 tahun 2018 di mana status dan jumlah PTKP itu didasarkan ketentuan yang berlaku hingga tahun 2012. Sebagaimana kita tahu kan itu PTKP dari tahun ke tahun itu mengalami perkembangannya. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan terhadap PPh 21 diusulkan koreksi, yaitu piutang lain-lain pada utang PPh 21 ini yang tadi. Kemudian kesimpulan pemeriksaannya, berdasarkan pemeriksaan terdapat salah saji atas utang PPh 21. Atas salah saji tersebut kami mengusulkan jurnal koreksi. Ini jurnal koreksinya tadi yang dari KKP PL3 itu dirangkum di sini. Ini yang tadi itu ada jurnalnya dari PT Peta. Ini jurnal auditor, kemudian usulan koreksinya seperti ini. Baik, itu dari kelompok kami. Bagi teman-teman yang ingin ada pertanyaan atau ingin didiskusikan, silakan. Terima kasih. Mau bertanya? Ya. Boleh ke prosedur audit nggak? Ya, silakan. Yang nomor 9. Iya, itu mengapa ya prosedur mengenai asersi yang diuji dan tujuan auditnya itu tidak ada terkait klasifikasi. Kalau dilihat di buku prosedur audit nomor 9 itu periksa klasifikasi atas beban operasi. Terima kasih. Oke. Ada lagi? Mau bertanya? Iya. Tadi kan
terkait yang voucher itu yang telat tadi. Nah, itu gimana caranya auditor itu memastikan terkait uang penggantian beban perjalanan itu dengan nilai yang sebenarnya gitu. Karena kan bisa aja karyawan itu membuat bukti yang fiktif kan, sehingga nominal transaksinya lebih besar dari yang seharusnya. Nah, itu. Oke, baik. Ditampung dulu ya. Oke, ada lagi? Langsung di komen aja, waktunya tinggal sedikit. Baik. Ya, sebentar, Pak. Izin menjawab pertanyaan Firaya. Apakah suara saya sudah terdengar? Iya, kedengaran. Jadi di nomor 9 itu sebelumnya maaf ya, karena saya lihatnya di Excel-nya itu klarifikasi. Sedangkan di buku itu ternyata saya lihat lagi klasifikasi. Nah, jadi di situ kami ada pembetulan, ada asersi klasifikasi, dan tujuan auditnya itu juga ada klasifikasi. Oke, makasih. Ya, langsung juga Firai. Ada yang direklas tidak? Atau sesuai semua? Bagaimana, Pak? Ada yang direklas atau tidak? Bentar. Oh, tadi ada, Pak. Di PL3, ini, Pak. Yang bukan ini. Apa yang direklas? Beban jamuan ini, Pak, representasi ke sumbangan, terus beban jasa profesional ke beban pemeliharaan, dan ini enggak itu aja, Pak, kayaknya, Pak. Ya, itu, Pak. Tadi coba lihat yang tadi, yang prosedur tadi. Nah gitu. Kan periksa klasifikasi beban operasi apa tadi? Sehubungan dengan kelayakan penyajian, termasuk hubungannya dengan usaha. Bukan. Yang mana tadi? Yang nomor 9 tadi ya? Oh iya, Pak. Ini, Pak. Yang tadi, nomor 9 ya? Iya, Pak. Periksa klasifikasi atas beban operasi sehubungan dengan kelayakan penyajian, termasuk hubungannya dengan usaha perusahaan. Oke. Menurut itu aja yang tadi yang direklas ya. Artinya yang direklas masih dalam akun, masih dalam kelompok beban usaha ya. Iya, Pak. Ada nggak yang direklasifikasi keluar dari beban usaha? Sebetulnya tidak ada, Pak. Ini ada di sini semua sebenarnya. Sebentar. Oke. Beban bunga nggak ada di sini ya? Beban bunga nggak ada, Pak. Itu 1.500. 1.500 itu apa sih? Gimana? Ini beban lain-lain. Kalau dari buku 1 itu apa ya? Itu beban yang apa sih? Enggak termasuk di sini, Pak. Kayaknya kemarin juga pernah di perlengkapan kantor kalau nggak salah. Masuknya ke sini, Pak. Yang baru dibahas sama itu juga, Pak. Sama Milen. Tadi kelompok Milen kan ada yang bahas ke beban lain-lain, Pak. Terhadap beban perlengkapan dari kelompok sebelumnya. Nah, di sini kami tuh hanya membahas yang ada terkait di soal modul 8 aja, Pak. Sebenarnya kalau misalnya diulas lagi dari modul pertama, dari modul itu, Pak,
kan ini kan kenapa kami hanya fokus ke modul 8 aja? Karena kan waktu itu tugasnya dari modul 2 ya, Pak. Sedangkan dari modul 1 juga bisa diambil gitu, Pak, angka-angkanya. Jadi kami fokusnya ke modul 8 aja gitu, Pak. Ya nggak apa-apa. Iya, Pak. Cuma saya ingin nanya aja, apa namanya, ingin tahu aja beban bunga itu kan, misalnya ada, apakah misalnya ya, ternyata di sini nggak ada kan, Iya, misalnya Pak. ada bisa jadi, kalau seandainya ada, apakah tepat masuk ke beban usaha, kan gitu loh kira-kira. Gitu ya, maksudnya Iya, begitu. Pak. Kayak kemarin, Oh iya. kalian masih ingat ya, kayak kemarin di UTS, ya di UTS itu yang soal kasus piutang usaha, ya, ingat kan? Iya, Pak. Apa Yang sudah lupa? itu ya, Pak, yang ke pelanggan atau ke itu ya, Pak. Ke pemegang Seharusnya saham. ke pemegang saham. Seharusnya, tapi dia dimasukkan ke pelanggan kan, Pak? Nah, iya, itu maksudku seperti itu. Itu kan benar piutang, dia piutang, cuman bukan piutang usaha gitu ya. Dia kan piutang ke pemegang saham atau piutang ke karyawan. Kayak piutang ke pemegang saham deh kayaknya. Saya lupa. Nah, itu semestinya di reklas gitu loh. Dia piutang cuman bukan di piutang usaha. Maksudku seperti itu. Nah, di sini seandainya ada piutang yang bukan, seandainya ada beban, tapi dia sebenarnya bukan terkait dengan usaha, kayak beban bunga ya, yang selama ini kita pelajari kan, selama ini kalian pelajari gitu ya, di advance, enggak di advance lah kali ya, di mana, di inter atau di prinsipal itu kan seringkali kayak beban bunga, pendapatan bunga untuk perusahaan manufaktur yang bukan core-nya perbankan gitu ya, dia kan mengklasifikasikan beban atau pendapatan bunga di pendapatan lain-lain, ya nggak sih? Bukan di pendapatan usaha. Masih ingat nggak? Kalau Ya, kalian Pak. tilik lagi. Maksudku seperti itu. Sama seperti dengan yang ini ya, yang kemarin, yang piutang usaha. Kayaknya hanya satu doang deh. Siapa ya? Kelas ini deh kayaknya nih. Yang mereklas. Kayaknya nggak ada, yang lain nggak ada, hanya dari 60 orang, 2 kelas saya ajar, hanya satu orang yang mereklas ke piutang lain-lain. Kelas ini bukan ya? Sudah lupa, Pak, Gimana? kalau saya. Ya udahlah. Kayak gitu ya. Jadi perhatikan masalah klasifikasinya gitu ya. Tetap perhatikan masalah klasifikasinya. Kebetulan beban bunga nggak di sini. Artinya beban usaha emang di kelompok lain, kelompok beban lain. Yaudah, silakan lanjutin. Untuk menjawab pertanyaan Yudis, menurut kami itu kan sebenarnya gimana ya? Jadi itu kan Bapak Denny itu kan manajer, jadi mungkin juga sih terjadi misalnya ada kesalahan gitu kan. Tapi menurut kami ketika misalnya apa itu namanya, kan itu dari mana sih kita tahu benar atau enggaknya gitu kan. Jadi kami catat dulu nanti di tanggal apa itu namanya, di tanggal kalau misalnya ada selisih itu nanti akan dilakukan koreksi gitu. Izin menambahkan tadi terkait mengecek validitas dari voucher ya. Itu kan bisa dilihat dari vouchernya itu sendiri. Nanti kan kalau ini voucher hotel ya, itu bisa dilihat dari tanda tangan sih, apa ya, yang front office hotelnya gitu ya. Itu ada tanda tangan di situ kan bisa dicek. Oh ini ternyata emang udah ada tanda tangannya gitu dari hotelnya. Dan nilainya berarti benar segini gitu loh. Itu sedikit tambahan dari saya, mungkin bisa dikoreksi. Kalau misal nih, tapi ini lebih lama sih jadinya. Nggak usah deh, Pak. Apa? Kenapa? Enggak, Pak. Kan banyak kan, Pak. Sekarang itu kayak kerjasama itu kayak tender gitu, Pak. Nah, kalau misalnya si karyawannya tadi bekerjasama sama orang-orang yang bertanda tangan di bawah itu kan juga bisa aja sih, Pak. Tapi kemungkinannya juga kecil sih. Cuma nanya. Kalau gitu gimana, Pak? Atau kita harus nelpon satu-satu gitu, Pak, sebagai auditor untuk validasinya?
Ya gini. Yang satu bagi auditor itu costly atau tidak gitu ya. Ini kan cuma 3,5 juta ya. Berapa sih? 3,5 juta bukan? Iya, Pak. Iya, 3,5 juta, Pak. Oke. Artinya gini, di soal ini kan disebutkan bahwa buktinya itu tanggal 8 Januari. 8 Halo? Januari. Iya, Pak. Iya kan, buktinya tanggal 8 Januari. Ya, ini asumsi aja nih ya, gitu ya. Kalau menurut saya sih ini asumsinya sudah dicek. Artinya asumsinya itu sudah, ini loh, ketika voucher itu ya, memberikan bukti itu kan, saya nanya, dikasihkan siapa? Apakah si Pak Dini itu megang voucher pada tanggal 8 Januari? Megang sepertinya, Pak. Itu kan barulah diberikan ke penggantian ke perusahaan. Iya, maksudku kira-kira buktinya dalam bentuk apa? Tanggal 8 Januari itu yang diberikan dari Pak Deni ke perusahaan. Vouchernya, Pak, dari hotel. Kertas atau fisik? Iya, bukti fisik. Apanya? Bukti fisik itu apa? Kwitansi atau nota, Pak. Kwitansinya, bukti pembelian vouchernya, bukti pembayaran voucher kan gitu kan? Bukan vouchernya kan? Halo? Iya, halo, Pak. Bukan vouchernya kan? Lebih ke kwitansinya, Pak. Iya, saya nanya, bukan vouchernya kan? Iya, bukan. Bukan vouchernya kan? Iya, Pak. Iya, kalau voucher pasti biasanya nggak ada harganya. Vouchernya kan udah dikasihkan sama orang pajak, iya nggak? Iya, Pak. Hah? Tapi kan, Pak, kalau Iya, artinya misalnya itu, Pak, kan waktu itu Mama, apa itu namanya, ibu saya, orang tua saya kan kerja di bidang jasa gini juga kan, Pak. Itu tapi dalam bentuk travel gitu ya, Pak. Tapi tetap yang dikasih itu boarding pass-nya gitu, Pak. Tetap dilampirkan gitu boarding pass-nya, Pak. Sama kalau misalnya hotel ya udah voucher hotelnya tetap dilampirkan gitu, Pak, sama bukti kwitansinya gitu, Pak. Ya, permasalahannya kan vouchernya itu kan dikasihkan ke orang pajaknya. Iya, Pak, tapi kayaknya itu bisa diambil lagi nggak sih, Ya, Pak? enggak. Kayak diduplikasi gitu. Oh, kalau menurutku sih level manager masa dia fotokopi gitu. Enggak lah. Kayaknya enggak sampai seperti itu gitu loh ya. Oh, Sebentar. Saya mau close portal dulu ya, takut lupa. Gitu ya. Jadi saya kira sih ya sama aja gini lah ya. Ketika perusahaan beli mobil gitu ya, beli mobil misalnya. Beli spidol perlengkapan gitu kan. Bukti yang dicatat di bagian accounting kan, accounting mintanya apa biasanya? Buktinya bentuk apa? Apakah spidolnya? Apakah faktur pembeliannya? Fakturnya, Pak. Iya, kan fakturnya, kan spidolnya sudah kepake lah, jangan-jangan sudah habis gitu ya. Jadi yang diminta ini kalau voucher seperti ini biasanya, kalau menurutku ya, logikaku itu ya, ini voucher dibeli dalam rangka untuk ngasih ke orang pajak, gitu kan. Pasti vouchernya dikasih dong ke orang pajak. Ya, kecuali kalau vouchernya belum dikasih. Kayaknya dikasih deh. Dikasih ke orang pajak, gitu ya. Terus kemudian ketika beli voucher pastikan ada bukti pembeliannya, apa faktur lah, apa kwitansi lah yang dari hotel. Nah, saya kira sih bukti reimburse-nya yaitu yang lazimnya ya mesti bukti pembeliannya. Di sini kan disebutkan kan bukti pembeliannya kan? Coba apa tulisan di situ? Pada 8 Januari 2017 barulah Bapak Deni memberikan bukti-bukti tersebut dan memberikan bukti pembelian. Iya enggak? Memberikan
bukti pembelian. Pembelian voucher maksudnya. Artinya bukti pembelian bukan vouchernya loh ya. Kalau vouchernya mungkin nggak kelihatan lah. Masa ngasih ke orang pajak misalnya ada vouchernya harganya sekian 500.000 kan enggak kan? Kayak enggak deh. Kayak enggak ada voucher. Mungkin ada beberapa voucher yang kelihatan kayak voucher taksi. Saya tahu pernah pakai itu voucher taksi 50.000 itu ada. Saya kira nggak ada nominalnya. Nah ini mungkin diasumsikan buktinya sesuai gitu aja supaya kita nggak ribet gitu ya. Iya Pak, asumsinya sesuai Pak. Nah asumsinya sesuai aja lah gitu loh. Asumsinya, kalaupun nggak sesuai ini kan cuma 3,5 juta gitu. Kalau misalnya konfirmasi ke bank aja 3,5 juta kan, kemana ke hotel 3,5 juta kan gimana gitu rasanya kan. Gitu ya, artinya ya udah kalau seperti itu jurnalnya yang tadi kalau saya benar. Jadi kemana tadi jurnalnya? Ke jamuan ya, beban jamuan pada utang ya. Iya, dia yang harus dibayar. Oke, ini waktunya sudah habis, teman-teman. Ini ada 2 pertanyaan lagi tapi Pak. Oh, yaudah kalau mau lanjutin nggak apa-apa, terserah mau lanjutin. Bentar Pak. Silakan aja nggak apa-apa. Lanjutin aja deh. Berarti ini 2 pertanyaan terakhir ya. Itu tadi dari Marcella. Apabila di perusahaan klien terdapat karyawan di mana karyawan yang bersangkutan tidak bekerja tetapi tetap digaji. Misalnya karyawan yang cuti hamil tetap digaji. Apakah pembayaran gaji ini tetap diakui oleh auditor atau nanti akan dianggap auditor sebagai overstatement gaji dan upah? Izin menjawab, jadi menurut kelompok kami itu kalau cuti ya tidak bekerja karena cuti itu emang dianggap sebagai beban gaji dan memang tetap dibayar karena cuti kan hak dari pegawai itu sendiri. Lain lagi kalau misal karyawan itu fiktif, jadi nggak ada karyawan kok ada uang keluar untuk bayar gaji, nah itu mungkin indikasi fraud dan harus dikoreksi dari auditornya, dari perusahaannya, begitu. Terima kasih. Saya setuju dengan Kemudian dari Febriani Putri, izin bertanya kalau dibukukan diambil sampel 5 orang minimal posisi manajer dengan gaji di atas 2 juta untuk menguji perhitungan PPh 21 perusahaan. Menurut kelompok kalian, apakah sampel 5 orang tersebut sudah cukup menggambarkan kebenaran perhitungan pajak tersebut? Dan apabila terdapat kesalahan perhitungan PTKP, menurut kalian apakah kesalahan itu merupakan salah satu material atau tidak? Jadi, izin menjawab. Jadi berdasarkan ini ya, perhitungan gaji dan THR dari sampel 5 orang ini kan nilainya kalau di total tuh 560 jutaan lah, 560 juta dari 610. Kalau menurut kelompok kami itu cukup representatif ya, karena nilainya cukup besar di situ. Kemudian kesalahan perhitungan, terdapat kesalahan perhitungan itu material atau tidak. Nah, itu menurut kami dilihat lagi dari salah hitungnya itu salahnya berapa. Kalau di sini kan berapa sih? 5 juta ya. 5 juta itu mungkin dari secara angka keseluruhan laporan keuangan tidak terlalu material sih. Jadi menurut kami tergantung nilai kesalahannya itu berapa. Begitu. Bisa dipahami atau ada koreksi, silakan. Ya udah paham, makasih. Oke ya, kayaknya udah jelas menurut saya sih. Artinya kalau yang masalah cukup atau tidak itu kan, kalau mau ditelusuri secara teori ya perlu dilihat dulu ininya risk assessment-nya gitu kan. Ketika risikonya gede mesti sampelnya banyak. Gitu ya. Nah, sekarang sampelnya ternyata 500 juta dari 600 itu lumayan material, udah lumayan besar maksud saya sampelnya. Saya kira cukup. Sudah representatif lah dari 500 dari 600. Kemudian kedua, kalau misalnya ada salah saja di PTKP apakah ini material atau tidak? Ya untuk masalah material atau tidak itu ukurannya adalah tingkat materialitas yang ditetapkan oleh auditor. Nah, itu ya. Nanti seandainya menurut auditor, ini besar nih, tetap diusulkan, oke diusulkan.
Nanti di akhir secara agregat salah saji yang ditemukan itu salah saji yang tidak dikoreksi gitu ya, yang tidak dikoreksi. Artinya ketika ada salah saji di PTKP, kemudian diusulkan oleh manajemen, terus manajemen mengkoreksi, alhamdulillah, artinya sudah nggak ada salah saji di PTKP. Tapi ketika manajemen nggak mengkoreksi, artinya ada salah saji di PTKP, tinggal nanti ditandingkan aja dengan materialitas yang telah ditetapkan auditor. Nah, dari situ auditor bisa ambil posisi mau menerbitkan opini jenis apa. Kira-kira seperti itu ya. Kalau misalnya ternyata PTKP-nya salah sajinya ternyata kecil sekali di bawah materialitas, ya sudah nggak apa-apa. Tetap opininya clean, wajar. Meskipun ada salah saji di PTKP. Artinya salah saji di PTKP itu dibandingkan dengan tingkat materialitas yang telah ditetapkan tidak material. Oke ya teman-teman, dipahami ya? Siapa nanya tadi? Si siapa? Febriani ya. Febriani sama Marcella. Oke, kayaknya waktunya sudah habis teman-teman. Bapak, itu Pak, kami dari perwakilan kelas ada yang mau ngomong Pak, Yudis Pak. Perwakilan kelas? Iya Pak. Wow. Itu Pak Yudis mau ngomong Pak. Jadi gini Pak, kami ini merasa ini Pak, AKSK ini terlalu itu Pak, terlalu rancu lah Pak, absurd. Soalnya kalau misalnya kita nggak ngeliat kunci itu, kita nggak bakal bisa ngerjainnya Pak, gitu Pak. Nggak lihat apa? Kalau kita nggak lihat referensi dari YouTube atau dari jawaban cutting itu, kita nggak bisa Pak ngerjainnya Pak. Ya, terus salahnya? Intinya minta tolong gimana caranya biar itu Pak, ngerjainnya step by step dari Bapak gitu Pak. Iya Pak, Bapak nerangin dari awal gitu Pak. Nerangin lagi gitu? Gini sih Pak, lebih tepatnya. Jadi misalnya lebih kayak karena kan kita itu kan mau bertahan untuk wisuda gitu ya Pak. Jadi lebih fokus ke soal UAS gitu Pak. Misalnya kayak soal UTS kemarin ya Pak, itu menurut saya memang itu Pak, memang lebih kompleks. Apa itu namanya, soal apa ini namanya ya Pak? Soal Bapak yang ini Sukrisno atau siapa ya Pak? Tapi ketika mengerjakan UAS itu kayak bingung gitu sebenarnya Pak. Karena kan waktu tes itu kan buktinya sedikit gitu kan Pak. Terus bingung maunya gimana sih cara ngerjakannya dari awal gitu Pak. Karena setelah tes ini saya makin merasa, aduh gimana ya UASku nanti gitu Pak. Ternyata teman-teman juga merasakan itu Pak. Jadi gini ya, kalau menurut saya ya, antara tugas yang kalian kerjakan saat ini adalah kondisi ideal. Dipahami ya, kondisi ideal. Jadi apa yang kalian lakukan didokumentasikan dalam kertas kerja. Ideal. Gitu ya. Karena waktunya juga sangat luang gitu kan, 1 minggu untuk mengerjakan tugas ini. Artinya luang lah. Di sini kalian diminta untuk mengerjakan, untuk mendokumentasikan prosedur audit yang telah kalian lakukan untuk mengaudit akun apa. Yang kalian sajikan sepertinya kira-kira kertas kerjanya seperti itu, kira-kira ya. Kira-kira yang lead schedule sama supporting kira-kira seperti itu. Nah, ketika di UAS ya, untuk mengerjakan seperti itu kan nggak cocok dengan waktunya, ya nggak sih? Cocok dengan waktunya atau tidak? Enggak cocok. Kalau apalagi kayak kemarin mengerjakan soal apa tuh namanya, aset tetap segitu segambreng gitu, dikasih waktu 3 jam aja nggak selesai kan? Pasti nggak selesai. Nah, ketika kalian mengerjakan UAS ya, fokuskan dengan apa yang ditanya aja. Oke, fokuskan dengan apa yang ditanya saja. Ya, jangan nambah-nambah selain yang di luar yang ditanya. Contoh ya, yang banyak sekali yang saya temukan di ujian kalian. Contoh di piutang usaha misalnya, piutang usaha. Yang diminta kan, tahu saya ya, yang diminta itu kan apa jurnal koreksinya, sama bikin lead schedule. Kan itu aja kan? Iya tidak? Sama prosedur audit gitu ya, apa bukti auditnya apa kan gitu ya? Iya Pak. Tetapi banyak di antara kalian ngerjainnya itu sesuai dengan apa yang tugas kalian. Dibikin confirmation control. Yang dijawab, yang tidak dijawab sekian persen. Iya Pak. Itu buat apa? Itu nggak ada relevansi dan nggak saya nilai itu kan. Karena itu nggak diminta. Ya, kalian ngerjain itu udah sekian menit sendiri. Jangan kerjakan kecuali yang diperintah saja.
Gitu ya. Kerjakan kecuali yang jangan kerjakan kecuali yang diperintah saja. Jadi kalian nggak buang-buang waktu gitu loh. Nah, kayak misalnya soal yang piutang itu, ya, kalian nggak diminta untuk bikin bikin schedule kecuali lead schedule. Lead schedule kalian tahu kan? Tahu, Pak. Yang pertama kali itulah cuma selembar doang itu kan. Cuman itu kan nggak repot kan menurut saya sih. Itu sama jurnal koreksinya apa? Selesai gitu loh. Itu. Kemudian yang soal kedua itu emang saya yang buat soal. Yang pendapatan itu, yang apa sih? Penjualan ya. Yang penjualan. Saya sengaja sudah formatkan kertas kerjanya. Kalian tinggal isi sama ditambahkan informasi-informasi tambahan aja gitu loh. Ya sudah, jangan lebih dari situ aja. Jangan lebih dari situ. Kalau lebih dari situ kalian nggak akan cukup karena dibatasi waktu hanya berapa sih kalau itu maksimal 30 menit kali. Kalau kalian mengerjakan soal sesuai dengan tugas yang kalian saat ini kerjakan nggak akan selesai. Nggak akan selesai. Ngerti nggak maksudku nih? Dipahami nggak? Pak. Terus apa nih yang ditanyakan? Kemudian dalam audit tuh gini, apa namanya? Apa? Gimana Natasha? Enggak, bilang aja. Maunya gini kan Pak, misalnya ya Pak, kalau misalnya lihat soal ini ya Pak, soal UTS gitu ya Pak. Nah, misalnya kan ini kan ada beberapa soal gitu ya Pak, maunya kayak dikasih tahu, nah yang pertama dilakukan kayak anak-anak gitu loh Pak. Soalnya betul loh Pak, takut kali Pak serius nanti UAS ini Pak, karena menurut saya kayak materinya itu kayak banyak gitu loh Pak, baru dari minggu ke minggu juga makin kompleks gitu kan Pak. Maunya kayak misalnya yang pertama itu yang dilakukan kan ini dikasih tahu di soal. Nah, langsung buat jurnal, baru nanti jurnal ini dimasukkan ke sini gitu, Pak. Karena kadang misalnya saya Pak yang ngerjakan ini ya, Pak. Itu kadang bingung gitu loh, Pak. Alurnya dari mana sih kayak gitu sebenarnya, Pak? Apakah baca soal dulu, baru buat jurnalnya, baru kita masukkan ke late schedule-nya, atau bagaimana gitu? Maunya yang kayak yang pokoknya untuk ujian lah, Pak. Oh, gini aja. Jadi kalau menurut saya cara kerjanya gitu ya, cara kerjanya. Yang pertama itu ya, ini ngomong kasus kan ya, bukan soal pilihan ganda atau esai bukan kan, kasus kan? Kasus, Pak. Ya. Ketika kalian baca kasus ya, artinya jangan kalian baca soal langsung diidentifikasi. Kalau saya bukan teknik saya seperti itu. Jangan baca soalnya segambreng, satu lembar halaman, kamu baca dengan detail, identifikasi gitu itu. Kalau menurut saya itu enggak. Kalau saya lihatnya pertama ketika ketemu soal, yang saya akan baca apanya dulu coba. Pertanyaannya dulu. Lihat, pertanyaan dulu saya lihat. Oh, suruh ngapain nih? Jadi kerjaan kita nggak sia-sia gitu loh. Mengidentifikasinya sesuai dengan yang akan ditanya aja gitu. Nggak sia-sia. Dipahami nggak nih? Paham. Itu jadi dikerjakan, dilihat dulu pertanyaannya, baru kalian identifikasi yang relevan lah dengan pertanyaan. Kalau yang nggak relevan lewat aja. Ini kan ujian, waktunya kan terbatas masalahnya. Kira-kira seperti itu sih. Nah, setelah kalian identifikasi pertanyaannya mau apa, kan biasanya kalau audit itu ada fakta, ada kondisi, ada yang seharusnya gitu loh. Yang seharusnya yang itulah tugasnya audit. Yang seharusnya angkanya berapa itulah tugasnya audit. Seharusnya angkanya berapa gitu loh. Itu tugasnya audit tuh. Angkanya berapa ini seharusnya? Itu kan ibaratnya audit itu diminta untuk mendeteksi adanya salah saji. Karena kalau ketemu salah saji, angkanya harusnya berapa kan? Kalau ketemu angkanya harusnya berapa baru dipikirkan apa namanya itu jurnal koreksinya yang tepat seperti apa, jurnalnya seperti apa, itu nggak ada masalah kan. Ketika ketemu angkanya harusnya berapa, tinggal jurnal koreksinya. Pak, boleh nggak kalau misalnya kapan gitu kita ngerjain soal UAS tahun lalu misalnya gitu Pak, yang kasus. Jadi biar sekalian lihat step by step-nya gitu. Kerjain bareng-bareng gitu Pak. Soal kasus tahun kemarin.
Iya, jadi biar ada bayangan. Soalnya biar kalau kita biasa ngerjain Agus tapi lihat kasus tuh kadang-kadang suka kagok gitu Pak. Lihat yang UAS mungkin. Oh, ya udah nggak apa-apa. Tapi nanti ya nunggu waktu senggang ya. Iya Pak, nggak apa-apa Pak. Nanti kita sepakati waktunya. Tapi saya kirim dulu soalnya. Iya Pak. Yaudah, gimana lagi? Ada lagi? Teman-teman itu Pak, ada yang mau minta soal jawaban UTS Pak, biar bisa belajar dari situ katanya Pak. Soal jawaban. Ya, maksudnya kalau jawaban, iya Kuncinya, UTS. Pak. Kuncinya Pak. Kalau kuncinya kemarin itu ada dosen nanya. Iya Pak. Ternyata di surat dari lembaga nggak boleh. Oh baik Pak, nggak apa-apa Pak. Nggak boleh ya. Jadi tapi nggak apa-apa kalau misalnya kalian pengen bahas itu ya. Iya Pak. Pengen bahas, tapi tapi saya nggak bisa share kunci. Oh baik Pak. Nggak bisa share kunci. Tapi kalau ini jawabannya apa kita diskusi, oke, nggak masalah. Soalnya kalau misalnya ngelihat dari mungkin jawaban teman-teman, karena kami yakin gitu Pak, udah ditambahin gitu nilainya gitu Pak. Emang. Nilai dari Bapak. Jadi ya gitu lah Pak. Karena betulan ya gimana, kayak absurd gitu kan. Saya rasa Pak. Makanya kalau misalnya dari teman-teman pun takutnya itu udah kayak udah ada apa Pak, udah disiram gitu dari Bapak. Nyatanya yang tugas ini tugas kalian bisa mendeteksi salah saji kok. Ada referensi. Kok jadi ada referensinya Pak. Jujur ya Pak. Ya karena kan gitu tergantung. Kan, Pak. Gimana Pak? Lanjut Pak. Artinya ini kan tergantung ini ya, tergantung dosennya lah yang bikin soal kalau menurut saya, trikinya atau tidaknya gitu kan. Misalnya kayak kemarin saya bikin soal, mas saya sengaja levelnya level gampang, cuman saya tes ketelitian kamu aja. Ini ada penjumlahan yang misalnya itu ya, antara quantity dengan price-nya dijumlah Pak, nilainya beda. Misalnya seperti itu. Audit kan seperti itu ya. Jadi ini ada misalnya quantity-nya, ada price-nya, terus total price-nya kan tinggal dikalikan doang kan. Itu nanti ada satu yang saya balik gitu loh angkanya. Misalnya 100 harusnya 105 juta, saya tulis 150 juta. Artinya di sini ada kesalahan catat oleh si manajemen. Kira-kira seperti itu. Jadi trikinya tuh gimana ya? Kalau audit itu kan basicnya akuntansinya. Basicnya itu akuntansi. Kalian paham akuntansinya, audit tinggal bicara mengenai strateginya. Gitu. Kalian sudah tahu FOB shipping point, FOB destination point, tinggal diterapkan di audit. Mana yang salah, mana yang enggak kan gitu ya. Terus kemudian ada lagi dalam audit itu perusahaan salah, misalnya salah perkalian. Nah, kalian mesti harus cek kan. Kayak misalnya kemarin saya nurunin ada 6 faktur itu kan. Saya ada satu faktur yang sengaja saya salahkan. Saya balik tuh angkanya. Yang misalnya seharusnya 105 juta, saya tulis 150 juta. Nah, gitu-gitu loh. Ini kan ada kesalahan kan. Ya tinggal dikoreksi aja kan. Kalian tahu lah cara ngoreksinya. Emang yang soal yang piutang usaha itu emang kalau menurutku soalnya soal sangat menjebak gitu loh. Yang piutang usaha itu kan. Karena menurut kalian ini soalnya yang salah gitu kan. Tapi ternyata kata si pembuat soalnya enggak. Emang kondisinya seperti ini. Emang perusahaan salah nulis gitu loh. Bukan soalnya salah, emang soalnya seperti itu, seperti apa adanya. Itu yang kadang-kadang repot itu kan. Artinya kalian tuh nggak pede dengan kerjaan kalian jadinya kan, jangan-jangan ini soal saya mau ngikutin soal atau saya berasumsi kan gitu. Iya nggak? Iya Pak. Iya. Seharusnya kalau kalian kalau soal piutang usaha kemarin saya kira gampang asal kalian pede. Artinya gini, ketika tidak ada koreksi soal, ya kerjakan apa adanya gitu aja. Ketika tidak ada koreksi soal, kerjakan apa adanya. Udah yakin itu godaan itu. Di pikiran kalian itu godaan setan tuh kan. Oh enggak, ini kayak salah soal nih, kan jadi kalian bingung.
Saya juga orangnya bingung, kok asumsi salah soal, jadi bingung, gimana ceritanya ini? Ya, bingung kan, saya bekerja berdasarkan kunci loh. Begitu ya, jadi kayak kalian inilah, kayak kalian belajar akuntansi yang seharusnya apa, cuman ini dari sisi aspek auditornya aja, gitu aja. Oke, teman-teman, ada lagi nggak? Sangat. Sepertinya sudah cukup, Pak. Ya, sementara ini gitu dulu ya. Misalnya kalian mau bahas soal, ya apa-apalah. Kalian siapin soalnya, ntar kita diskusi kalau cari waktu yang senggang, gitu ya. Tapi soalnya kirim dulu ke saya dulu, saya pelajari dulu enaknya seperti apa. Berarti Bapak yang ngabari kamu kapan Bapak senggang gitu, Pak? Soalnya kalau kami itu senggangnya semua. Senggangnya menyesuaikan dosen, Pak. Enggak lah, Pak. Karena ada KTTA, Pak. Kami kan udah tingkat akhir, Pak. Oh gitu? Iya, Pak. tingkat akhir. Dulu tingkat 3, tingkat akhir. Iya kan tingkat akhir, Pak. Kan 1, 2, 3. Oh, iya. Kami udah tingkat akhir, Pak. Makanya kami itu sebenarnya sih nggak sibuk, Pak. Sebenarnya ada juga kerjaan lain gitu, Pak. Tapi ngikut jadwal Bapak. Maunya Bapak yang ngasih tahu kamu gitu, Pak. Biar nanti gimana, Pak? Ya udah, kalian contoh kasusnya seperti apa gitu kan. Nah, ntar saya kasih info kita bahasnya kapan gitu aja ya. Oke, baik, Pak. Terima kasih ya, Pak. Mau mendengarkan kami, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak. Oke, saya izin live ya. Mudah-mudahan ya kalau kalian bingung berarti kalian belajar gitu aja ya. Kalau kalian nggak bingung berarti Oke, thank you ya. Izin ya, Liv ya. Terima kasih, Pak. Sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.